Yo, hello, what's up guys? Kembali lagi di channel MSLN. Di video kali ini, saya akan memberikan 5 tips jitu untuk masuk PTN lewat jalur SNMPTN. Kelihatannya sedikit bulat ya kata-katanya, tapi ya seperti itulah kata-katanya. Aku di sini bukan mau niat pamer atau gimana, tapi aku mau berbagi tips buat kalian yang pengen masuk jalur SNMPTN. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan aku lewat jalur SNMPTN ini biar masuk PTN yang aku inginkan. Dan aku harap kalian yang lihat video ini juga bisa masuk ke jalur SNMPTN juga seperti aku. Tapi sebelum itu, aku minta ke kalian pelan-pelan melihat video ini, jadi biar kalian paham apa aja yang tips apa aja yang harus kalian lakukan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke tips nomor pertama. Untuk tips nomor pertama, nilai kalian harus naik. Ya, harus naik. Karena apa? Biar bisa naik. Ya iyalah, ya kayak gitu sih. Atau kalian bisa naik atau standar, stabil maksudnya, bukan standar, stabil. Jadi nilai kalian itu naik grafiknya atau stabil gitu. Nah, maksudnya naik itu gimana sih? Jadi kalian dari kelas 10 harus mempersiapkan betul-betul dengan matang nilai rapot kalian. Jadi nggak boleh buat sepele buat rapot kalian ya. Jadi harus naiknya itu meskipun satu aja itu udah menguntungkan buat kalian lah. Misal nilai kalian kelas 10 itu 80, harus naik. Terus kelas 1 ke semester 2 82, naik 2, naik 1, naik 2, naik 1 itu boleh. Jadi kalian itu ada kesempatan lah untuk naik gitu. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang ada di rapot itu jangan disepelekan ya. Dari kelas 10 siapkan ya, jangan sampai nyesel lah ininya gitu. Untuk tips nomor 2, nilai kalian nggak boleh turun. Kenapa? Ya pokoknya nggak boleh turun lah. Pokoknya kalian itu harus stabilin nilainya atau naikin. Jadi nggak boleh turun satu aja, itu udah bahaya banget. Jadi udah kayak misalnya mempengaruhi lah ke rapot kalian atau gimana. Jadi kalian untuk bisa mewakili sekolah kalian buat ikut SNMPTN itu lebih tinggi hitungannya. Jadi nggak boleh turun sedikit aja, nggak boleh lah, usahain naik. Jadi nilai kalian itu harus naik atau stabil, nggak boleh turun. Misal ada yang turun, coba minta ke guru kalian buat remedi, jadi biar bisa naikin nilai kalian itu. Jadi kalian ngomong baik-baik ke guru kalian bisa kok, insya Allah. Kalian minta tolong gini pak gitu, pakai cara kalian sendiri lah, pasti bisa. Untuk tips nomor 3, lihat grafik. Grafik apa itu Lan? Nah, grafik itu grafik yang udah disediain dari situs snmptn.ac ya gitu. Pokoknya ada situsnya. SNMPTN itu punya situs, jadi di situs itu ada grafiknya. Jadi kalian coba cari di situ. Jadi misalnya jurusan Universitas UI ya, misal UI menerima ini 10 dari provinsi kalian. Nah, itu masih banyak. Misal aku ya dari provinsi Surabaya, bukan dari provinsi Jawa Timur. Misal aku pengen masuk UI, tapi di UI itu hanya ada satu orang dari Jawa Timur. Kalian apa aja mau ngerebutin satu Jawa Timur buat satu posisi itu? Kan ya sayang gitu kesempatannya. Mending kalian cari yang lebih rendah atau gimana gitu. Itu menurut aku sih, karena yang aku lakukan seperti itu. Ya buat tips ini sih banyak juga yang udah setuju sama tips yang ini, karena di grafik itu benar-benar akurat menurut aku ya. Karena di grafik itu beneran jos di snmptn.ac kalau nggak salah ya, disitulah jos, itu paling jos. Nah, apalagi di grafik itu banyak beberapa macam, banyak lah. Jadi
pergunakan grafik itu dengan benar dan baiklah. Jadi kalian juga bisa lihat-lihat gitu, di jurusan ini, di UNEF ini ada segini gitu. Jadi misalnya ada 10, itu udah banyak, ada berapa persen. Jadi kalian lawan berapa orang gitu, misalnya 1000 lawan kalian 1 gitu. Jadi kesempatannya kalian bisa hitung sendiri gitu, dan disitunya juga ada berapa persen keketatannya. Semakin kecil keketatannya, semakin susah kalian untuk masuk. Nah, untuk grafiknya itu semakin kecil persenannya, semakin kecil juga kesempatan kalian. Jadi misalnya kalian masuk yang 0,00000 itu susah ya. Ya tapi kalau kalian pinter ya nggak apa-apa ya. Ya gitu. Ya menurutku kalian juga lihat-lihat grafik itulah, belajar dari grafik itu, belajar juga gitu. Untuk tips nomor 4, nilai harus lebih bagus. Kenapa gitu? Maksudnya adalah kalian itu nggak boleh ambil satu jurusan yang sama dengan nilai yang di atas kalian. Jadi kalau misalnya sama-sama ambil manajemen gitu ya, di sama-sama kampus, tapi nilai teman kalian lebih rendah, ya udah kalian gas aja gitu. Tapi kalau kalian yang lebih rendah, mendingan kalian jangan ambil resiko itu, cari kampus yang lain, cari jurusan yang lain gitu mendingan. Atau ya terserah kalian, kalau misalnya kalian mau tetap keluar gitu ya, kemungkinan menangnya itu sedikit gitu dah. Tapi saran saya buat untuk pemilihan jurusan itu mendingan kalian ya survei dulu lah sama teman-teman kalian, tanyain kalian mau masuk mana biar kita nggak bisa double gitu. Jadi kalian satu sekolah itu biar bisa masuk semua gitu. Jadi kan lumayan, satu sekolah ada 10 lebih, 20 lebih, kan lumayan gitu. Kalian bisa masuk jalur SNMPTN gitu. Jadi mendingan kalian kerja sama aja, jangan malu-malu atau nutup-nutupin. Jadi kalau misalnya kalian nutup-nutupin, sama-sama nggak tahu, kalau sama-sama tubruan gini gimana? Kan sama pasti itu ada yang jatuh gitu. Jadi mendingan kalian itu satu sekolah itu kerja sama gitu. Jadi kalian kemana gitu. Jadi maksud aku nggak kalah sama temen di satu sekolah kalian sendiri begitu. Kan sayang kesempatan kalian, kesempatannya hanya sekali. Kalian mau lawan teman kalian sendiri, ya kalau sama-sama keterima, kalau dua-duanya janganlah, doa aja biar dua-duanya keterima gitu. Nah, untuk tips nomor 5, ya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya benar. Dan ada satu lagi, selain berdoa, kalian berdoa itu wajib ya, sesuai agama kalian dan masing-masing lah. Kalau aku berdoa kepada Allah gitu dah. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan lah, apalagi kalau kalian udah kelas 12. Saran aku, dekati BK dan ya gercep lah buat informasi di BK gimana kalian, karena kalian kelas 12 itu pasti dapat infonya dari BK kalian masing-masing. Jadi kalau bisa berdoa yang khusus, yang bener gitu, di samping juga usaha itu tadi gitu. Kalau kalian udah usaha tanpa berdoa kan sama aja tipu gitu dah gitu. Nah, seperti itulah tips aku. 5 tips itu udah bekerja di diriku, jadi aku udah ngebuktiin sendiri. Dan kalian selamat mencoba, dan semoga kalian bisa masuk SNMPTN di universitas tujuan kalian, maksudnya favorit kalian. Nah, yang nggak terima jangan sedih ya, kalian juga bisa nyoba di SBM atau jalur mandiri, itu juga bisa kok, sama aja, bisa semua. Ya gitu aja buat tipsku kali ini, dan aku harap kalian bisa pelan-pelan memahami videoku kali ini, karena ini menurut aku bermanfaat banget buat kalian yang ingin masuk ke jalur SNMPTN biar bisa masuk ke PTN favorit kalian
gitu. Biar kita sama-sama bisa masuk ke PTN favorit gitu. Oke, nama saya Maulana and see you, bye.